Halo semuanya, kembali di Pintu Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Pintu Hikmah. Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Wajar dong kalau kamu yang biayain nikahan adik iparmu. Jangan pelit jadi orang. Teriakan ibu mertua masih terngiang jelas di telingaku saat aku melihat tumpukan tagihan catering dan gedung mewah di atas meja makan. Tanpa sepengetahuanku, ternyata tabungan deposit rumah yang sudah kucicil mati-matian, diam-diam dia pakai untuk membooking pesta pernikahan super mewah buat anak kesayangannya. Dadaku sesak banget. Rasanya seperti dikhianati mentah-mentah oleh orang yang selama ini ku coba hormati sebagai orang tua sendiri. Mereka pikir aku bakal diam saja dan pasrah melunasi utang ratusan juta yang sama sekali bukan tanggung jawabku. Dengan tangan gemetar menahan amarah yang sudah memuncak, aku ambil kertas tagihan itu dan kurobek menjadi dua, tepat di depan wajahnya yang sok berkuasa. "Maaf ya Bu, uangku bukan untuk membiayai gengsi Ibu," ucapku dingin sambil menekan tombol call ke semua vendor untuk membatalkan pesanan H-1 acara. Detik itu juga, wajah Ibu pucat pasi, seolah darahnya berhenti mengalir, menyadari pesta impian anaknya hancur berantakan di tanganku. Jam di dinding sudah menunjuk angka 10 malam, ketika aku menyeret langkah masuk ke rumah kontrakan yang terasa makin sempit ini. Badan rasanya remuk redam setelah seharian dikejar deadline di kantor, ditambah macetnya jalanan Jakarta yang bikin emosi terkuras habis. Harapanku cuma satu, sampai rumah bisa langsung rebahan di kasur empuk tanpa gangguan. Tapi, baru saja aku membuka pintu, aroma martabak manis dan suara gelak tawa langsung menyambutku. Di ruang tengah, ibu mertua dan adik iparku, Rina, sedang asyik menonton sinetron sambil ngemil. Bungkus makanan berserakan di meja, dan tak ada satupun dari mereka yang menoleh untuk sekadar bertanya, "Sudah makan, Duk?" Aku menghela napas panjang, berusaha menahan dongkol yang mulai naik ke ubun-ubun. Sepatu kerjaku kulepas pelan, menatanya di rak yang sudah penuh dengan koleksi sepatu hak tinggi milik Rina. Sepatu-sepatu mahal yang entah dibeli pakai uang siapa, padahal dia kerja pun tidak. Aku berjalan melewati mereka menuju dapur, berniat mengambil air dingin untuk mendinginkan kepala. Saat itulah aku melihat tumpukan piring kotor menggunung di wastafel. Bekas makan siang, makan malam, gelas-gelas kopi, semuanya dibiarkan begitu saja. Padahal aku tahu, seharian ini mereka cuma di rumah. Rasanya ingin kuterutuki nasibku sendiri. Kenapa aku harus terjebak melayani dua orang dewasa yang kelakuannya persis anak balita manja? Baru udah pulang. Suara Rina terdengar cempreng memecah lamunanku, tapi matanya masih terpaku ke layar TV. "Mbak, token listrik bunyi tuh dari sore. Berisik banget, tolong isiin dong. Sekalian pesenin galon ya, air habis." Kalimat itu meluncur begitu enteng, seolah aku ini asisten rumah tangga yang baru balik dari pasar, bukan kakak ipar yang banting tulang membiayai hidup mereka. Aku merogoh saku, mengambil ponsel dengan tangan gemetar menahan amarah, lalu menekan digit pembelian token listrik via mobile banking. Bunyi tweet-tweet meteran listrik yang nyaring itu akhirnya mati, tapi kebisingan di kepalaku justru makin menjadi-jadi. "Mas Bayu, suamiku, belum pulang. Dia pasti lembur lagi, demi mengejar target penjualan mobil bulan ini. Kami berdua memang sedang gila-gilaan menabung. Mimpinya sederhana. Kami ingin keluar dari rumah kontrakan ini dan membeli rumah subsidi di pinggiran kota. Sebuah rumah kecil milik kami sendiri, di mana aku bisa punya privasi tanpa harus mendengar komentar pedas ibu mertua soal masakanku yang kurang asin atau bajuku yang kurang modis. Setiap rupiah yang kusisihkan dari gaji bulananku yang tak seberapa itu adalah tiket kebebasanku. Buku tabungan khusus yang kusembunyikan di laci baju dalam adalah nyawaku saat ini." Aku duduk di ujung sofa yang tersisa, mencoba meluruskan kaki. Ibu mertua tiba-tiba mematikan volume TV, mengubah suasana jadi hening yang mencekam.
Arum, kamu tahu kan, adikmu si Rina ini mau lamaran bulan depan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk lemah. Iya Bu, Mas Bayu sudah cerita. Rina langsung beringsut mendekat. Wajahnya berbinar-binar penuh semangat. Beda banget sama mukanya kalau disoroh nyapu lantai. Mbak, aku tuh pengen banget resepsi yang di gedung serbaguna dekat alun-alun itu loh. Yang paketnya lengkap sama catering premium. Teman-temanku pada nikah di sana. Masa aku cuma di aula kelurahan? Malu dong. Mataku membelalak. Gedung itu terkenal mahal. Sewanya saja bisa puluhan juta, belum cateringnya. Rina, calon suamimu kan baru kerja honorer. Apa cukup tabungannya? Tanyaku realistis. Rina cemberut, bibirnya manyun 5 senti. Ya makanya itu Mbak, Mas Tio emang belum ada dana segitu. Tapi kan ada ibu, ada Mas Bayu, ada Mbak Arum juga. Dia melirikku dengan tatapan polos yang mematikan. Jantungku berdegup kencang, firasatku mulai tidak enak. Ini bukan sekedar obrolan angan-angan, ini adalah todongan halus yang sudah direncanakan. Maksudnya gimana, Rin? Tanyaku. Nadaku mulai meninggi 1 oktav. Ibu mertua langsung menyelah. Posisinya bergeser memblokir pandanganku berina, seolah melindungi anaknya dari serangan. Ya wajar dong, Rom. Kamu kan kerjanya di perusahaan besar. Gajimu pasti sisa banyak kalau cuma buat makan berdua sama Bayu. Hitung-hitung sedekah sama saudara sendiri, biar rezekimu lancar. Masak sama adik ipar perhitungan. Rina ini anak bungsu ibu, satu-satunya anak perempuan. Ibu mau pestanya meriah. Jangan bikin malu keluarga kita dengan pesta kampungan. Kata-kata jangan perhitungan itu seperti tamparan panas di pipi. Mereka tidak tahu kalau gajiku habis untuk bayar kontrakan ini. Bayar cicilan motor Mas Bayu yang sering dipakai Rina pacaran, sampai beli beras yang mereka makan tiap hari. Sisa uangku murni masuk ke tabungan rumah impian, yang bahkan belum terkumpul separuhnya. Bu, maaf ya, gajiku sudah ada pos-posnya. Kami juga lagi nabung buat DP rumah. Kalau Rina mau pesta mewah, ya harus nabung dulu, atau sesuaikan sama kemampuan Mas Tio. Jawabku tegas, berusaha tetap sopan meski darahku mendidih. Ekspresi ibu langsung berubah drastis. Wajahnya yang tadi sok manis, kini menekuk masam. Matanya menatapku sinis dari ujung kepala sampai kaki. Oh alah, jadi gini sifat aslimu. Baru dimintain tolong sedikit saja, sudah bawa-bawa DP rumah. Kamu itu tinggal di sini numpang, harusnya tahu diri. Bayu itu anakku, uang dia uangku juga. Kalau istri itu harusnya dukung suami berbakti sama orang tua dan saudara, bukan malah jadi pelit begini. Suaranya melengking, membuat kepalaku yang sudah pening makin berdenyut kencang. Aku mengepal tangan kuat-kuat, kuku-kukuku menancap di telapak tangan, sakit sekali, tapi lebih sakit mendengar tuduhan itu. Malam itu berakhir dengan bantingan pintu kamar ibu. Aku masuk ke kamar kami yang sempit, menatap langit-langit yang catnya mulai mengelupas dengan air mata tertahan. Masalah ini baru permulaan, aku tahu itu. Tapi aku tidak menyangka, ketamakan mereka akan melampaui batas nalar. Saat aku membuka laci untuk mengecek buku tabungan nyawaku, sekadar untuk menenangkan diri, aku melihat posisinya sedikit bergeser. Mungkin cuma perasaanku saja karena terlalu capek. Tapi perasaan tidak enak ini terus menghantui. Seolah ada badai besar yang sedang bergerak pelan menuju ke arahku. Seminggu setelah keributan itu, suasana rumah yang tadinya sedingin kutub utara tiba-tiba berubah drastis 180 derajat. Ibu mertua yang biasanya buang muka kalau aku lewat, mendadak jadi super manis kayak gula biang. Tiap pagi, meja makan sudah penuh dengan sarapan kesukaanku, mulai dari nasi uduk sampai bubur ayam yang dia beli khusus di ujung gang. Senyumnya merekah lebar tiap kali aku pamit kerja. Bahkan tanganku dicium bolak-balik, seolah aku ini juragan tanah yang baru pulang haji. Perubahan sikap yang terlalu tiba-tiba ini justru bikin bulu kuduku merinding. Rasanya seperti melihat laut yang surut drastis sebelum tsunami menghantam. Puncaknya pagi ini, Rina yang biasanya bangun siang melulu, tiba-tiba sudah rapi menyetrika baju seragam kerjaku. Mbak Arum, nih bajunya sudah wangi.
Aku pakai pelicin yang aroma lavender loh, ucapnya sambil menyodorkan kemeja dengan senyum Pepsodent. Aku menerimanya dengan kening berkerut. Bingung harus bilang terima kasih atau waspada. Tumben banget, Rin. Ada maunya ya? Tembakku langsung. Rina cuma tertawa renyah. Ih, Mbak Arum mah seuzon mulu. Aku kan mau belajar jadi calon istri yang baik buat Mas Tio nanti. Alasannya terdengar masuk akal, tapi instingku berteriak, ada udang di balik batu. Kecurigaanku makin tebal. Saat sore harinya aku pulang lebih awal karena badan agak demam. Begitu masuk ruang tamu, semerbak wangi parfum mahal langsung menusuk hidung. Itu bukan wangi pewangi ruangan atau parfum supermarket biasa. Itu wangi parfum desainer yang harganya jutaan. Jenis wangi yang biasa tercium di lobi mal mewah. Di sofa, kulihat Rina sedang mematut diri di depan cermin kecil sambil memoles lipstik merek high-end yang kemasannya berkilauan emas. Saat dia sadar aku berdiri di pintu, gerakan tangannya langsung kaku. Buru-buru menyembunyikan lipstik itu ke balik bantal kursi. Loh, Mbak Arum kok udah pulang? Tanyanya gugup, matanya lari ke sana kemari menghindari tatapanku. Aku melangkah mendekat. Mataku menyipit menatap tas belanjaan kertas tebal yang tergeletak di lantai. Merek butik terkenal di mal pusat kota. Itu belanjaan siapa, Rin? Bukannya kamu bilang lagi nggak punya duit buat bayar pulsa kemarin? Tanyaku tajam. Rina langsung menyambar tas itu, memeluknya erat-erat. Oh ini punya temanku, Mbak. Titipan doang. Dia nitip beli pas diskon gede-gedean. Aku cuma nalangin dikit kok. Jawabannya gagap. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya yang tertutup petak tebal. Aku tidak sempat menginterogasi lebih lanjut karena kepalaku pening. Jadi aku memilih masuk kamar untuk istirahat. Namun sorenya saat aku keluar membeli bubur di depan komplek, aku dicegat oleh Bu Tejo, tetangga depan rumah yang mulutnya lebih cepat dari berita online. Dia sedang menyiram tanaman, tapi begitu melihatku, selang airnya langsung ditaruh. Jeng Arum, wih lagi banyak duit nih kayaknya keluarga Pak Bayu. Kemarin saya lihat ibu sama Rina dijemput taksi online, pulangnya bawa tentengan banyak banget. Katanya habis DP gedung ya? Jantungku rasanya berhenti berdetak sedetik. DP gedung apa ya, Bu? Tanyaku pura-pura bodoh, padahal tanganku sudah mulai dingin. Bu Tejo mendekat, suaranya dipelankan gaya berbisik, tapi masih kencang. Itu loh, gedung Emerald yang mewah itu. Kemarin ibu bilang ke tukang sayur, katanya, Alhamdulillah, mantuku yang baik hati sudah setuju biayain resepsi Rina, biar nggak malu sama besan. Wah, hebat kamu Rum, padahal sewanya mahal loh itu, puluhan juta kan? Mata Bu Tejo berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Tidak sadar kalau kalimatnya barusan seperti petir di siang bolong buatku. Darahku mendidih seketika. Jadi ini arti senyum manis dan layanan istimewa mereka seminggu ini. Mereka sudah bergerak di belakang punggungku, mencatut namaku, dan entah pakai uang siapa untuk membayar DP itu. Kalau pakai uang Mas Bayu, jelas tidak mungkin, karena aku tahu persis salju di rekeningnya cuma cukup buat bensin dan makan siang. Satu-satunya kemungkinan mengerikan melintas di kepalaku. Tabungan rumah. Tabungan mati yang buku dan kartunya aku sembunyikan di tempat yang kupikir tak ada yang tahu. Aku bergegas pulang dengan langkah lebar, melupakan rasa pening di kepala. Sesampainya di rumah, ibu mertua sedang duduk santai di teras, sambil kipas-kipas pakai brosur catering. Begitu melihat mukaku yang merah pada menahan marah, senyumnya sedikit luntur. Bu, jujur sama Arum, ibu dapat uang dari mana buat DP gedung Emerald? Bu Tejo bilang ibu kuar-kuar di tukang sayur kalau aku yang bayar. Todongku tanpa permisi. Ibu mertua nampak kaget sejenak, tapi dengan cepat menguasai diri, wajahnya kembali dipasang topeng polos tak berdosa. Aduh, kamu ini dengerin omongan tetangga terus. Ibu itu cuma survei, Arum, survei. Belum bayar apa-apa kok. Namanya juga orang tua pengen yang terbaik buat anak. Masa ngayal dikit gak boleh? Elaknya santai, tapi matanya tidak berani menatap mataku. Dia buru-buru berdiri, udah ibu mau sholat maghrib dulu. Jangan seuzon terus jadi orang, nanti rezekinya seret loh.
Dia melengos masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, menghindari konfrontasi lebih lanjut. Sikap menghindarnya justru makin meyakinkanku kalau ada bangkai yang sedang mereka tutupi bau busuknya. Dengan napas memburu, aku masuk ke kamarku dan mengunci pintu rapat-rapat. Pikiranku tertuju pada satu tempat. Kotak sepatu bekas di atas lemari pakaian. Itu tempat persembunyian buku tabungan dan kartu ATM khusus dana rumah. Aku menarik kursi rias, memanjatnya dengan kaki gemetar. Kotak sepatu itu masih ada di sana, tertutup debu tipis. Tapi saat ku amati lebih dekat, posisi tutupnya sedikit miring. Tidak presisi seperti caraku biasa menutupnya. Jantungku berdegup kencang. Rasanya mau copot saat tanganku terulur membuka kotak itu. Dan benar saja, di dalamnya, buku tabunganku tergeletak dengan posisi terbalik. Dan ada selembar kertas truk ATM yang terselip keluar dari halamannya. Struk penaikan tunai dalam jumlah besar, tertanggal 2 hari yang lalu. Tanganku gemetar hebat saat membaca angka yang tertera di struk penarikan itu. 50 juta rupiah. Mataku berkunang-kunang. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dada sampai aku lupa caranya bernapas. Uang itu adalah hasil keringatku lembur siang malam. Hasil aku menahan diri nggak beli baju baru. Hasil aku bawa bekal tiap hari demi irit uang makan. Semuanya ludes ditarik tunai hanya dalam 1 kali transaksi 2 hari yang lalu. Lututku lemas seketika. Aku merosot duduk di lantai kamar yang dingin, menatap nanar buku tabungan yang kini isinya cuma sisa saldo mengendap 50.000 perak. Otakku berputar cepat, mencoba mencari celah logika di tengah kepanikan. Bagaimana mereka bisa tahu PIN ATM-ku? Padahal seingatku, aku tidak pernah memberitahu siapapun, bahkan Mas Bayu. Lalu mataku tertumbuk pada secarik kertas kecil yang terselip di halaman belakang buku tabungan. Bekas coretan pensil yang belum dihapus bersih. Ada deretan angka 170845. Tanggal kemerdekaan. Ya Tuhan, aku baru sadar kalau PIN ATM itu adalah kombinasi tanggal jadianku sama Mas Bayu, yang sering dijadikan password wifi rumah juga. Bodohnya aku. Mereka pasti iseng mencoba-coba, dan berhasil membobol benteng terakhir masa depanku. Belum sempat air mataku menetes, rasa sedih itu berubah jadi amarah yang membakar ubun-ubun. Aku butuh bukti fisik kemana uang itu lari, meskipun hatiku sudah yakin 100%. Dengan langkah mengendap-endap seperti maling di rumah sendiri, aku keluar kamar. Suara tawa ibu dan Rina terdengar dari ruang tengah. Mereka sedang asyik nonton acara gosip. Kesempatan emas. Aku menyelinap masuk ke kamar Rina yang pintunya sedikit terbuka. Kamar itu berantakan luar biasa. Baju-baju baru berserakan di kasur. Baju yang pasti dibeli pakai uang curian itu. Mataku menyapu seisi ruangan, mencari dokumen atau apapun yang berkaitan dengan gedung. Di atas meja rias, tertumpuk majalah pernikahan dan beberapa amplop coklat tebal berkop surat Emerald Convention Hall. Tanganku menyambar amplop itu dengan kasar. Begitu isinya ku tarik keluar, duniaku rasanya runtuh. Surat perjanjian sewa gedung dan catering paket platinum. Total biaya 150 juta rupiah. Sudah dibayar lunas DP dan termin pertama sebesar 50 juta rupiah. Persis dengan nominal yang hilang dari rekeningku. Yang bikin darahku mendidih sampai ke ulu hati, di kolom penanggung jawab pembayaran, tertulis namaku, Arum Puspita, lengkap dengan tanda tangan palsu yang meniru tanda tanganku. Di bawahnya ada catatan kecil, pelunasan H-1 via transfer atau tunai. Gila, benar-benar gila. Mereka bukan cuma mencuri uangku,
tapi juga menjebakku dalam hutang 100 juta sisanya yang harus dibayar besok lusa. Mereka pikir aku ini sapi perah yang bisa diperah sampai mati. Napasku memburu. Rasanya ingin kuobrak-abrik kamar ini sekarang juga. Tiba-tiba terdengar suara motor Mas Bayu berhenti di depan pagar. Aku buru-buru memasukkan kembali dokumen itu ke dalam amplop, tapi aku menyimpannya di balik bajuku. Aku butuh Mas Bayu melihat ini. Aku keluar dari kamar Rina secepat kilat dan kembali ke kamarku. Tepat saat suara pintu depan terbuka. Assalamualaikum. Suara Mas Bayu terdengar lelah. Disambut riuh rendah suara ibu. Waalaikumsalam. Anak lanang ibu udah pulang. Sini nak, ibu masakin sop buntut spesial. Dagingnya banyak loh. Aku menunggu di kamar dengan lampu dimatikan. Duduk di tepi ranjang sambil memeluk amplop itu erat-erat. Air mataku sudah kering, berganti dengan tatapan kosong yang nyalang. 10 menit kemudian, pintu kamar terbuka. Mas Bayu masuk sambil melonggarkan dasinya. Dia kaget melihatku duduk dalam gelap. Loh, Dek, kok gelap-gelapan? Sakit? Tanyanya sambil menyalakan saklar lampu. Cahaya neon menyilaukan mata, memperjelas wajahku yang pucat pasi dan tatapanku yang tajam menusuk matanya. Mas, tahu soal ini? Tanyaku dingin. Langsung melempar amplop coklat itu ke kasur tepat di depannya. Mas Bayu mengerutkan kening, bingung. Dia mengambil amplop itu, membukanya perlahan. Detik demi detik berlalu, aku melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Dari bingung, kaget, sampai akhirnya wajahnya berubah jadi ketakutan. Dia menatapku, lalu menatap pintu kamar, lalu menatapku lagi dengan mata berkaca-kaca. Dek, ini Mas bisa jelasin? Suaranya tercekat. Jelasin apa, Mas? Jelasin kalau ibumu maling? Jelasin kalau adikmu parasit? Atau jelasin kalau kamu sebenarnya tahu tapi diam aja karena kamu nggak berani sama ibumu? Cecarku bertubi-tubi, suaraku bergetar menahan tangis. Mas Bayu jatuh berlutut di depanku, memegang tanganku. Ibu bilang cuma pinjam sebentar, Dek. Katanya nanti diganti pakai uang warisan tanah di kampung yang mau laku. Mas nggak tahu kalau mereka ambil semua tabungan kita. Mas pikir cuma ambil dikit. Pengakuan itu menghancurkan sisa-sisa harapanku pada suamiku sendiri. Dia tahu. Walaupun cuma sebagian, dia tahu. Ibunya berniat pakai uang kami. Dan dia membiarkannya. Pinjam kamu bilang. Tanpa izin itu namanya mencuri, Mas. Dan tanda tangan palsu ini kriminal. Aku menepis tangannya kasar. Besok H1 pelunasan, Mas. 100 juta lagi. Kamu mau bayar pakai apa? Ginjalmu. Mas Bayu cuma bisa menunduk. Menangis tanpa suara. Di luar kamar, aku mendengar Rina tertawa lepas. Tidak tahu kalau pesta impiannya sedang berada di ujung tanduk. Malam ini, aku tidak akan tidur. Rencana balas dendam mulai tersusun rapi di kepalaku. Kalau mereka mau main kotor, aku akan main lebih bersih. Membersihkan hidupku dari benalu-benalu ini. Matahari belum tinggi, tapi rumah kontrakan kami sudah mirip pasar kaget yang mau digusur Satpol PP. Kardus-kardus souvenir menumpuk di pojok ruang tamu. Beberapa tante dari kampung yang menginap sibuk hilir mudik sambil mengunyah rengginang, bikin remahannya berceceran di karpet yang baru kucuci. Di tengah kekacauan itu, aku keluar dari kamar dengan penampilan yang kontras banget sama suasana rumah. Bukan pakai daster kucel buat bantu-bantu. Aku sudah rapi jali pakai blazer kerja terbaikku, rambut di blow rapi, dan lipstik merah menyala yang menyiratkan keberanian. Mas Bayu mengekor di belakangku dengan wajah kusut seperti kain pel basah. Matanya bengkak dan tak berani menatap siapapun. Baru selangkah aku keluar, Rina langsung menghadang dengan wajah panik setengah mati. Rambutnya masih digelung jepit badai, tapi mukanya sudah penuh keringat dingin. "Mbak Arum, ya ampun mau kemana sih?
Ini orang catering sama dekorasi dari tadi telepon terus. Mereka ancam gak mau loading barang kalau pelunasan belum masuk sebelum jam 10. Jeritnya histeris sambil menyodorkan ponselnya ke mukaku. Di layar itu terpampang nama WO Emerald Pak Budi yang sedang memanggil. Rina menatapku dengan mata memohon, tapi ada tuntutan yang memaksa di sana. Belum sempat aku menjawab, ibu mertua muncul dari dapur sambil membawa nampan kopi buat para tamu. Begitu melihatku sudah rapi mau pergi, dia langsung berkacak pinggang. Nampannya ditaruh kasar di meja sampai kopinya tumpah sedikit. Heh, Arum, jangan pura-pura budak ya. Cepat transfer sisa 100 jutanya. Kamu mau bikin ibu malu di depan besan? Masak H-1 belum lunas. Malu-maluin keluarga saja. Bentaknya. Suaranya menggelegar sampai tante-tante yang lagi ngemil rengginang langsung diam 1000 bahasa. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Lalu mataku beralih ke tumpukan tagihan yang disodorkan Rina ke dadaku. Kertas-kertas yang menjadi bukti ketamakan mereka. Bayar? Pakai uang siapa lagi, Bu? Uang tabungan rumahku yang 50 juta sudah ludes kalian curi diam-diam. Sekarang minta 100 juta lagi. Kalian pikir aku ini bank berjalan yang bisa cetak duit sendiri? Suaraku datar tapi tajam menusuk. Membuat udara di ruangan itu terasa berat seketika. Wajah ibu memerah padam. Urat lehernya menonjol saat dia maju selangkah. Telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. Jaga mulutmu ya, itu bukan mencuri. Itu hak Bayu. Uang suami itu uang ibunya juga. Kamu itu cuma numpang hidup di sini, makan tidur gratis. Wajar dong kalau kamu yang biayain nikahan adik iparmu. Jangan pelit jadi orang, nanti kuburanmu sempit. Sembur ibu, mengeluarkan kalimat racun andalannya yang selama ini mungkin dia pendam. Rina di sebelahnya mengangguk-angguk cepat. Iya mbak, jahat banget sih jadi kakak ipar. Tega lihat adiknya nikah cuma di KUA. Darahku mendidih mendengar logika terbalik mereka. Numpang hidup? Aku yang bayar listrik, air, dan kontrakan ini. Tanpa sadar, tanganku meremas kertas tagihan di genggamanku. Oh, jadi aku cuma numpang. Oke, kalau gitu kalian urus sendiri gengsi kalian ini, ucapku. Dengan gerakan cepat dan bertenaga, ku robek kertas invoice tagihan total 150 juta itu tepat di depan wajah ibu. Srek! Bunyi kertas tebal yang terkoyak itu terdengar nyaring di tengah keheningan ruangan yang mencekam. Potongan kertas itu kulempar ke udara, menghujani wajah ibu dan Rina seperti konfeti kesedihan. Mata ibu melotot nyaris keluar, mulutnya menganga tak percaya melihat keberanianku. Sebelum mereka sempat berteriak, ku ambil ponselku dari saku blazer. Lalu ku tekan nomor yang sudah kusimpan semalam. Ku cetakkan jempolku di tombol loudspeaker biar satu rumah dengar. Termasuk para tetangga yang mungkin sedang menguping di balik jendela. Nada sambung terdengar 2 kali, lalu suara berat seorang pria menjawab. Halo, selamat pagi. Emerald Wedding Organizer dengan Pak Budi di sini. Halo Pak Budi, saya Arum Puspita. Saya ingin mengklarifikasi soal kontrak sewa gedung dan catering untuk acara besok atas nama Rina. Kataku lantang. Mataku menatap tajam ke manik mata ibu mertua yang mulai bergetar ketakutan. Saya ingin menginformasikan bahwa tanda tangan di kontrak itu adalah palsu dan bukan tanda tangan saya. Karena itu, saya membatalkan semua pesanan secara sepihak. Gedung, catering, dekorasi. Semuanya. Saya tidak bertanggung jawab atas pelunasan sepeser pun. Hening. 1 detik. 2 detik yang terasa seperti 1 abad. Di seberang telepon, Pak Budi terdengar kaget, tapi profesional. Waduh, Bu Arum, ini serius? Kalau pembatalan H-1 begini dan ada indikatif fraud, kami terpaksa tarik mundur semua kru sekarang juga. DP 50 juta hangus ya, Bu. Dan kami akan blacklist nama penyewa. Detik itu juga, suasana rumah berubah jadi neraka. Rina ambruk ke lantai, menangis meraung-raung sambil memukuli ubin.
Mati aku. Besok tamu datang mau dikasih makan apa? Mbak Arum iblis. Ibu mertua wajahnya pucat pasi. Bibirnya gemetar hebat seolah terkena stroke ringan. Kakinya goyah sampai harus berpegangan pada kursi sofa agar tidak jatuh. Aku melangkah pasti menuju pintu keluar, menyeret koperku tanpa menoleh lagi pada Mas Bayu yang cuma bisa menangis di pojokan seperti pengecut. Selamat menikmati pestanya, Bu. Semoga gengsinya kenyang dimakan sendiri. Tutupku sambil membanting pintu depan sekuat tenaga. Setahun sudah berlalu sejak drama Sabtu Kelabu itu terjadi. Sore ini, aku duduk santai di teras rumah baruku, sebuah hunian minimalis tipe 36 di pinggiran kota yang akhirnya terbeli dengan uang hasil kerja kerasku sendiri, tanpa ada benalu yang menggerogoti. Angin sore menerpa wajahku yang kini jauh lebih segar dan terawat. Tak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata atau kerutan stres di dahi. Di garasi, terparkir mobil mungil yang kubeli tunai setelah bonus akhir tahun turun. Rasanya damai sekali bisa menyeruput teh hangat tanpa harus mendengar teriakan ibu mertua yang minta token listrik atau rengekan Rina minta dibelikan pulsa. Proses perceraianku dengan Mas Bayu berjalan cukup alot, tapi akhirnya ketuk palu juga 3 bulan yang lalu. Hakim mengabulkan gugatanku karena bukti kekerasan finansial dan pemalsuan tanda tangan yang kulaporkan sebagai senjata pamungkas. Mas Bayu sempat memohon-mohon sampai bersimpuh di kaki orang tuaku. Tapi bapak yang sudah tahu duduk perkaranya malah mengusirnya keluar pagar. Aku memilih pergi membawa harga diri daripada bertahan di neraka berkedok rumah tangga. Dan keputusan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat seumur hidupku. Kabar soal nasib mantan keluarga mertuaku kudengar dari Bu Tejo, yang masih sering WhatsApp aku buat sekadar update info, alias gibah. Katanya, hari H pernikahan Rina adalah bencana nasional di kampung kami. Bayangkan saja, tamu-tamu undangan yang sudah terlanjur datang dengan pakaian batik rapi, mendapati gedung Emerald tertutup rapat dan digembok. Tidak ada janur kuning, tidak ada catering kambing guling, tidak ada pelaminan megah. Mereka cuma bisa bengong di parkiran yang panas terik, saling tanya kenapa acaranya zong begini. Ibu mertua kabarnya sampai pingsan 3 kali di depan gedung karena didatangi pihak keamanan yang mengusir kerumunan. Akhirnya, dengan menahan malu yang tak terkira, Rina dan Tio dinikahkan darurat di KUA kecamatan sore harinya, tanpa resepsi, tanpa pesta. Tamu-tamu yang datang ke rumah kontrakan cuma disuguhi nasi bungkus warteg dan air mineral gelas. Guncingan tetangga katanya pedas luar biasa, lebih pedas dari sambal seten. Pengen gaya elit tapi ekonomi sulit, begitu kata orang-orang kampung tiap kali melihat ibu lewat. Karma tidak berhenti di situ. Karena pembatalan sepihak yang mendadak, ternyata ada penalti dari beberapa vendor dekorasi yang sudah terlanjur belanja bunga segar. Ibu mertua yang gengsian terpaksa berhutang ke rentenir keliling alias Bank Emok untuk menutup ganti rugi itu. Sekarang, rumah kontrakan mereka sering didatangi penagih hutang berbadan kekar yang gedor-gedor pagar tiap pagi. Barang-barang elektronik di rumah, termasuk TV besar yang dulu dipakai nonton sinetron sambil ngemil, sudah ludes dijual satu persatu buat bayar bunga hutang. Siang tadi, takdir mempertemukan kami kembali dengan cara yang ironis. Aku sedang belanja bulanan di supermarket besar di pusat kota, mendorong troli yang penuh dengan kebutuhan pokok dan buah-buahan segar. Saat sedang memilih daging impor di bagian pendingin, mataku menangkap sosok-sosok yang sangat familiar di lorong sebelah. Ada 3 orang yang sedang berdebat di depan rak mie instan promo. Penampilan mereka lusuh, jauh berbeda dari ingatan terakhirku. Itu mereka. Ibu mertua memakai daster yang warnanya sudah pudar, dan jilbab instan yang brudul. Wajahnya terlihat tua dan kempot, kehilangan aura sombongnya. Rina menggendong bayi yang menangis rewel. Rambutnya diikat asal-asalan, badannya kurus kering tak terawat. Dan Mas Bayu, dia terlihat seperti kakek-kakek. Punggungnya bungkuk, wajahnya hitam kusam karena mungkin sekarang harus kerja serabutan untuk menutupi hutang ibunya. Mereka sedang ribut menghitung uang receh di dompet untuk membeli 1 kardus mie instan. Mas, susu anak habis. Jangan beli rokok terus. Rengek Rina dengan suara parau. Mas Bayu cuma diam,
Wajahnya putus asa. Saat itulah ibu mertua menoleh dan tatapan kami bertemu. Matanya membelalak lebar melihat penampilanku yang glowing, memakai dress lutut yang elegan dan sepatu hak tinggi. Mulutnya terbuka, seolah ingin memanggil namaku. Arum? Suaranya tercekat. Mas Bayu ikut menoleh, dan detik itu aku melihat penyesalan terbesar terpancar dari matanya. Dia melihat wanita yang dulu dia sia-siakan, kini berdiri tegak dan bersinar tanpanya. Ibu mertua melangkah maju sedikit. Tangannya terulur gemetar. Mungkin naluri parasitnya muncul lagi, melihat troliku yang penuh barang mahal. Arum, Duk, kamu apa kabar? Ibu kangen. Ucapnya memelas, memasang wajah sedih yang dulu sering dia pakai untuk memanipulasiku. Tapi kali ini hatiku sudah beku. Tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi rasa hormat. Yang ada hanya rasa lega, karena aku bukan bagian dari kesusahan mereka lagi. Aku hanya tersenyum tipis, sangat tipis, lalu mengangguk sopan selayaknya orang asing. Tanpa sepatah kata pun, aku memutar troliku dan berjalan menjauh menuju kasir, meninggalkan mereka yang terpaku menatap punggungku. Aku tidak perlu membalas dendam dengan kata-kata kasar atau makian. Melihat mereka hancur karena keserakahan mereka sendiri sudah lebih dari cukup. Hidupku kini milikku seutuhnya, dan tidak ada lagi tempat bagi benalu di masa depanku. Langit di luar supermarket terasa begitu cerah, secerah harapanku menyambut hari esok.